Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Wakil Direktur Sekolah Islam Atirah, yang kami hormati Kepala Departemen di Sekolah Islam Atirah yang hal ini hadir, Departemen Humas Ibu Mutmainah. Kemudian yang kami hormati pimpinan unit di Sekolah Islam Atirah, ada wilayah Kajalalido, Baruga. Terima kasih Pak Tawakal, Ibu Rahma sudah hadir di acara ini. Yang kami hormati pula pengawas TK yang barusan sudah izin karena ada beberapa undangan juga dan beliau memprioritaskan untuk hadir di TK Islam Atirah. Yang kami hormati juga para pengurus BMJ Sekolah Islam Atirah wilayah Kajalalido yang senantiasa setia mendampingi program-program kegiatan kami. Yang kami hormati ayah bunda yang selalu fight untuk mendampingi anak-anak dalam kondisi baik pandemi maupun saat sekarang ini. Dan yang saya banggakan, umi-umi hebat dari TK Islam Atirah. Dan yang tak lupa, yang umi cintai, anak-anak soleh-soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji syukur kami panjatkan pada hari ini kita semua diperkenankan hadir berkat rahmat Allah, dan kali ini adalah penamatan luring yang pertama setelah 3 tahun berturut-turut, 3 kali ya, bukan 3 tahun, tapi 3 kali penamatan secara daring. Yang pertama daring full, yang kedua juga, dan yang ketiga bisa dengan drive-thru. Dan alhamdulillah sekarang kondisi semakin membaik dan kita bisa penamatan secara luring atau offline. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi suri teladan bagi kita semua. Baik para hadirin, ayah bunda, izinkan saya melaporkan pendidikan selama 1 tahun di TK Islam Atirah 1 ini. Kita sudah melewati 2 kondisi ya ayah bunda, para undangan sekalian. Yang pertama, pernah kita belajar secara daring. Kebayang betapa susahnya anak PAUD belajar secara daring. Mana belum kakaknya, mana yang gawainya harus berbagi dengan kakak, sehingga kami harus mengatasi dengan bagaimana belajar ini secara fleksibel, anak-anak juga tetap bisa belajar. Yaitu yang pertama, kehadiran anak itu kurang ketika daring. Kita rasakan karena kita nunggu-nunggu mana sih anak-anak ini, yang ada kadang separuhnya itu alhamdulillah kalau bisa hadir. Kemudian yang kedua, capaian belajar anak-anak tidak maksimal. Apa yang sudah kita targetkan itu tidak bisa tercapai dengan sempurna. Kemudian yang ketiga, perlu ada strategi untuk mengatasi semua itu. Kami senantiasa berpikir bagaimana anak-anak bisa terfasilitasi belajar dengan baik. Sehingga ke semester kemarin kami berupaya untuk membantu mengirimkan media pembelajaran anak-anak, starter kit yang diambil secara drive-thru selama 2 pekan sekali, yaitu sesuai dengan perputaran sentra. Alhamdulillah ini cukup membantu. Kemudian sekarang belajar luring mulai terlihat bahwa anak-anak bergairah untuk belajar. Kemudian ada adaptasi kondisi dari yang pertamanya daring menjadi luring. Perlu yang tadinya kayak adem ayem gitu di rumah, ternyata begitu di sekolah, wow, begitu semangat gitu ya. Ada hal-hal yang perlu dikondisikan dengan baik. Kemudian yang ketiga, capaian belajar meningkat. Tadi kalau Bapak Wakil Direktur mengatakan menurun, itu bagian dari adaptasi tadi. Kemudian yang sekarang kita bisa lihat, dan ini memang nyata ya,
Contohnya pada pembelajaran hafalan surah. Surah yang di awal-awal itu justru anak-anak yang pendek-pendek itu tidak hafal. Yang belakang-belakang ini yang panjang-panjang justru mereka hafal. Karena sudah belajar secara offline. Mudah-mudahan ini terus semakin membaik keadaan ini. Nah, ini adalah capaian atau janji mutu yang pernah ayah bunda tanda tangani. Yang pertama, unggul. Di mana indikatornya adalah anak-anak mampu melakukan aktivitas sederhana untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Anak-anak bisa makan sendiri, memakai sepatu sendiri, menyimpan tas sendiri, kemudian BAB dan BAK sendiri. Tentu ini ada pelatihan toilet training dari Umi juga. Di situ capaiannya 100%. Kemudian untuk yang berikutnya terbiasa antri 100%. Mudah-mudahan ini dikawal terus. Kemudian yang terbiasa hidup bersih dan sehat, ini juga capaian 100%. Lalu percaya diri, apa yang sudah kita lihat bersama, yang sudah Pak Wakil Direktur juga sampaikan tadi, percaya dirinya anak-anak sudah mulai muncul kembali, semoga ini terus mengalami peningkatan. Kemudian untuk bagian Islami, tartil membaca Al-Quran dengan hafalan surah, ini capaiannya alhamdulillah sudah di 63% secara akumulatif. Sebenarnya ini nggak capek juga sih sebenarnya kalau dilihat target ya. Tapi alhamdulillah sampai di sini dengan kondisi yang setengah tahun daring, setengah tahun luring, ini adalah suatu capaian yang bagus menurut saya. Kemudian untuk berbahasa yang baik dan benar, capaiannya juga 100. Yang terakhir, mampu membaca sederhana, capaiannya terakhir di 94. Itu perlu kami jelaskan bahwa untuk tahun yang pertama dan tahun yang kedua, karena anak-anak ini ada yang belajar di TK Islam Atira itu ada yang 2 tahun mulai dari kelompok A, bahkan ada yang 3 tahun mulai dari kelompok bermain. Lalu ada yang hanya 1 tahun itu yang langsung mendaftar di kelompok B karena memang di TK itu adalah pengklasifikasinya berdasarkan usia seperti itu. Jadi ada perbedaan tapi rasanya agak berimbang gitu ya, karena saya yakin ini semua berkat dorongan, motivasi dan kerjasama dari ayah bunda semuanya. Jadi ini yang di tahun pertama ini adalah untuk Ananda yang bergabung langsung di kelompok B. Lalu capaian yang tahun kedua itu adalah Ananda yang bergabung mungkin dari kelompok bermain atau dari kelompok A. Nah, untuk kurikulum tadi sudah sempat disinggung sama Pak Wadir, ya, yang kami kenalkan biasanya kalau mendaftar tuh kurikulum kami pakai IHES, dan sekarang kami sudah menjadi sekolah penggerak, maka menggunakan kurikulum Merdeka, tetapi ini tetap melengkapi, bukan berarti IHES ditinggalkan, hanya Merdeka saja, tapi ini menjadi landasan yang kuat buat sekolah Islam Atira, karena ada kurikulum khas sekolah Islam Atira. Dan itu saling bersinergi. Nah, ini adalah logo sekolah penggerak. Jadi kalau di PPT saya selalu ada logo sekolah penggerak, sama juga mungkin dengan Pak Tawakal, selalu kalau di PPT pasti ada logo sekolah penggeraknya. Ya, apa sih itu sekolah penggerak? Ini bedanya seperti ini. Yang dikembangkan kalau dulu ya, itu ada nilai agama. Ini rasanya Bunda mungkin sudah lihat di rapornya anak-anak ya. Dulu ada namanya nilai agama dan moral, fisik motorik, lalu sosial emosional, kognitif dan bahasa itu yang dikembangkan. Tetapi untuk saat ini namanya nilai agama dan budi pekerti ini kalau sekarang namanya capaian pembelajaran. Lalu ada jati diri, ada literasi dan STEAM. Kok semakin sedikit? Misalnya nih ada yang kok semakin sedikit ya, mesti semakin banyak gitu kan, semakin harus berkembang gitu. Walaupun sedikit capaian pembelajaran, tapi ini maknanya semakin dalam, semakin luas dan memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak menjadi merdeka belajarnya. Anak-anak boleh menentukan belajarnya sendiri, cara belajarnya sendiri seperti apa, mereka diberikan kebebasan untuk itu. Lanjut. Nah, ini tadi yang sudah disebutkan sama Pak Wadir, jadi saya tidak usah sebutkan lagi. Rupanya Pak Wadir juga sudah banyak belajar tentang seperti apa itu sekolah penggerak. Lanjut.
Nah, sebelum thank you, sebelum thank you, kalau tadi Pak Wadir menyebutkan di SD insya Allah akan ada kelas tafid ya. Nah, kesempatan nih bunda-bunda buat anak-anak kita yang mau ke SD nanti, mungkin yang punya minat bisa disalurkan ke situ. Tapi TK Islam Atira juga memberikan kesempatan untuk ayah bunda yang ngantor sampai jam 5. Ini angin segar nih. Yang ngantor sampai jam 5, insya Allah kami akan memberikan layanan full day. Tetapi ini hanya yang berkenan ya. Aturannya seperti apa? Nanti kita sampaikan di pertemuan selanjutnya bahwa kalau yang tahun kemarin itu sudah ada yang berjalan namanya lanjutan. Ada Ananda di sini yang sudah ikut ya. Jadi kalau dia pulang sekolah, dia lanjut tidak pulang ke rumah tapi di baby house, dijaga, dirawat oleh bunda-bunda di baby house sampai ayahnya pulang kantor jam 5 nanti dijemput. Tapi kemarin anak-anak itu hanya dibantu perawatan ya, dijaga saja. Insya Allah ke depan itu akan diisi dengan pembelajaran Al-Quran. Jadi anak-anak yang misalnya ayahnya repot ngantor pulang balik jemput, bisa nanti dijemput Ananda jam 5 di baby house, tentu saja dia sudah belajar mengaji. Jadi ayah bunda tidak perlu risau untuk nyarikan guru privat ngaji anak-anak, seperti itu. Ayah bunda yang saya hormati, tentu kami bukanlah apa-apa tanpa dukungan, dorongan, sumbangsi kontribusi ayah bunda yang begitu hebat. Untuk itu, di kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama ayah bunda mengawal pendidikan anak-anak di TK Islam Atira ini. Begitu juga dengan umi-umi hebat yang tidak lelah, ya, waktu belajar daring sampai buat video pembelajaran, sampai tidur sampai lewat tengah malam dan lain sebagainya. Ini semua juga untuk kemajuan dan kebaikan anak-anak kita semua. Semoga ini diberikan pahala oleh Allah. Ayah bunda, kami juga selaku lembaga yang telah dititipkan Ananda, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan selama kami membantu membersamai anak-anak belajar di TK Islam Atira. Saya kira sudah cukup panjang ya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi introspeksi atau refleksi bagi saya. Tentu umpan balik dan masukan dari ayah bunda selalu kami harapkan. Insya Allah kami akan selalu berbenah. Kami terbuka menerima kritik dan saran dari ayah bunda semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas kepercayaan ayah bunda menitipkan Ananda. Terakhir saya ingin menutup dengan slogannya Rumah Makan Padang. Jika ayah bunda merasa puas dengan layanan Atira, tolong sampaikan kepada rekan, saudara, kerabat. Tapi jika ada hal-hal yang kurang memuaskan, maka ceritakan kepada kami sehingga kami bisa memperbaiki. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.